Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipol, apa kabar? Senang kita berjumpa lagi di sini di acara podcast Bincang Sipol. Masih bersama saya nih, Timur Arif Riyadi. Nah, sobat Sipol, kalau kita berbicara mengenai Betawi nih, pasti identik dengan ibu kota Jakarta. Sebagai sebuah melting pot, Jakarta tentunya merupakan tempat bertemunya beragam kepentingan dan beragam manusia di situ. Sebetulnya apa sih tantangan Betawi di masa depan ini? Apakah dia juga mampu memberikan pemikiran untuk kemajuan bangsa? Nah, sekarang Bincang Sipol kali ini telah hadir di Taman Binyamin Sueb dan telah hadir menemani kita Bang Muhammad Rifki alias Bang Eki Pitung. Apa kabar Bang Eki? Kabar baik, alhamdulillah. Hujan nih kayaknya nih tadi datang ke Hujan, ini. masya Allah. Ane pantun boleh dikit? Wah, silakan Bang. Iya. Untuk sahabat Ipol ya. Ya, buat sahabat Ipol. Beli kain katun ke Surabaya. Cakep. Daun salam ditaruh di atas batu. Cakep. Ya. Salam santun dari saya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih kalau udah pembukanya aja pantun nih pasti ke belakangnya bakalan seru nih sama Bang Eki Ya, nih. insyaallah. Amin, amin, amin. Oke. Tapi sebelum ngomongin masalah bamus, masalah adat istiadat Betawi, masalah Jakarta nih Bang. Kenapa sih Abang dipanggilnya Eki Pitung? Padahal namanya cakep juga nih, Muhammad Rifki nih. Ya, antum siapa namanya tadi? Timur. Timur. Kenalin nih. Yang nemenin Bang Eki nih, Bang Timur. Iya, Bang Timur. Makasih ya. Sebenarnya soal nama ane ada melekat nama Pitung nih, kalau kagak ditanya ane pesan orang tua, Enjit, Engkong, apa semua. Lu kalau kagak ditanya, lu jangan jawab, jangan agul-agulan nama entu katanya. Dan baru terkuak sebenarnya dan baru berani. Baru berani kira-kira tahun-tahun 99 lah. Jadi tahun 99, 2000 itu keluarga besar kita tahu bahwa ada garis keturunan itu, maka akhirnya sebenarnya pada saat itu niat melekat nama Pitung tuh bukan untuk membuat gagah-gagahan, agar supaya masyarakat Betawi tetap mengenang nama itu dan tetap mengingat bahwa kita punya tokoh legendaris yang memang harus kita akui sebagai anak Betawi hari ini, gitu. Jangan jadi nanti tergerus oleh zaman, tergerus oleh cerita-cerita yang dibuat-buat dan seterusnya, maka akhirnya saya dipanggil awal-awalnya gitu. Ketika kita cerita ini itu tentang Pitung, maka akhirnya dipanggil lah dari teman-teman aktivis Betawi, Eki Pitung aja, Eki Pitung gitu. Nah, dalam perjalanan itu kontroversi akhirnya. Kontroversi ya. Banyak yang nanya gitu atau Ya, protes gitu ya? Banyak yang protes diam-diam dengan sikap ini orang dari mana juntrungan nih ngaku-ngaku gitu ya. Tapi aneh merasa selama itu buat kebaikan, selama itu memang hak gitu ya, insya Allah lah, Allah nggak bakalan kita menjadi murka. Atau kalau orang tua bilang ya kualat lo nanti, hati-hati kalau kita bawa kagak bener, karena nama itu nama besar gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap konsisten, kita komitmen terhadap kebetawian dengan masyarakat Betawi, rohnya Betawi kita paham maunya bagaimana gitu. Kalau kita mengenal Eki Pitung atau Pitung ya, pahlawan Betawi ya. Iya. Itu kan dulu identik sama perampok gitu, kayak Robin Hood kali ya kalau dulu. Kalau menurut Bang Eki Pitung kayak gimana sih? Nah, ini yang kudu dilurusin. Nah, ini perlu nih, ini gimana kudu nih? dilurusin. ini pertanyaannya kagak ada settingan nih, aneh. Di tahun 2003 tuh ya. Di tahun 2003 aneh menggugat semacam kita teman-teman mahasiswa Betawi, teman-teman Betawi itu melihat bahwa ada stigma yang dibangun oleh Belanda Ya. kepada pahlawan kita Pitung ini. Ini kita anggap bahwa ini satu pembunuhan karakter terhadap orang Betawi. Ya. Bahasa rampok itu. Betul. Karena kita orang Betawi nggak pernah diajarin nyolong, nggak pernah mau diajarin ngambil atau Diajarinya silat sama mengaji ya Bang ya? silat apa mengaji. Itu berpahala tuh. Kalau sebutan ngerampok itu
bentuk satu pembusukan terhadap tokoh perlawanan. Kalau bahasa itu disebut pada saat kondisi zaman itu, Belanda menyebut pembangkang atau perampok dan seterusnya, itu wajar. Tapi kalau di dalam tulisan sejarahnya dinaikkan mindset itu membunuh karakter seorang pahlawan. Bagaimana semua di Ponorogo, di Imam Bonjol, Patimura itu semua melakukan perlawanan, disebut radikal mungkin kalau sekarang, tapi niatnya kan baik buat bangsa dan negara gitu. Betul. Nah, kenapa ada bahasa material itu rampok? Karena memang sebenarnya kondisi pada saat dulu tuan-tuan tanah Cina dan seterusnya dan Belanda ini antek-anteknya semua ini merampas hak-hak pribumi, hak-hak masyarakat tani pada saat itu, lahan dan seterusnya diambil paksa. Nah, maka Pitung hadir di tengah-tengah itu mengambil kembali. Baik itu harta hasil bumi mereka jual, mereka pinjam lalu di ya zaman-zaman tengkulak, zaman-zaman inilah zaman-zaman kejawaraan pada saat itu. Artinya Pitung hadir di situ mengembalikan kepercayaan bahwa ini milik hak orang, rakyat yang harus dibantu, dan yang berani pada saat itu memang Bang Pitung. Justru Bang Pitung tuh jadi pahlawan sebetulnya Bang ya. Dan itu stigma dari penjajah kepada para makanya aktivis. Kita pernah menulis buku dalam konteks meluruskan stigma itu di tahun 2000 kurang lebih 2016 ya, kurang lebih ya. Itu keluar muncul buku Pitung, kita tulis bareng-bareng lah begitu ya. Saya sebagai narasumber juga di situ. Judulnya Pitung, pahlawan asal tanah Jayakarta. Wah, jadi mantap. Saya sebut pahlawan atau mujahid kita sebut di situ. Jadi nggak ada rampok yang baik hati. Pitung atau Robin Hood gitu ya. Rampok yang baik hati atau apa? Rampok ya rampok, Bang. Begitu bahasanya. Nggak bisa suatu kebaikan itu disandingkan dengan yang buruk gitu ya. Saya pernah dalam satu diskusi dengan tokoh-tokoh Betawi, saya bilang, ente nih Bang, tokoh-tokoh Betawi ridho punya keturunan rampok. Anda bilang begitu. Pengen bener nggak nih? Ya harus diluruskan. Saya bilang gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, janganlah kita pikir-pikir begitu, bahwa gerakan itu adalah jelas gerakan perlawanan terhadap penjajahan pada saat itu. Setelah Bang Eki Pitung membuat buku, melakukan sejumlah protes, tanggapan respon dari dinas terkait atau dari kolega-kolega itu seperti best seller. Weh. Best seller dan nggak diproduk lagi akhirnya. Dan itu di Gramedia pada saat itu. Kita mengurak yang sebenarnya sampai keturunannya apa semua. Harapannya di mana? Semua apa macam. Terkait tadi Bang, stigma tadi, harapan Bang Eki tuh kalau untuk stigma kependidikannya gimana tuh? Soalnya kan selama ini terlanjur kita budayanya tuh orang-orang modern zaman sekarang, anak-anak milenial taunya seperti itu ya. Apakah perlu masuk ke kurikulum misalkan gitu, pelajaran tentang Eki Pitung? Kita melihat begini, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu teori-teori yang akhirnya tidak ada keberanian untuk mengeksekusi bahwa ini pahlawan. Jadi harus ada rujukannya panjang gitu ya. Sementara masyarakat cerita-cerita itu ada dan benar-benar nyata gitu. Bahwa ada keturunannya, ada situsnya misalnya, ada kesejarahannya, cerita itu dari turun temurun. Tapi mengeksekusi dia sebagai pahlawan ini kan kadang-kadang pemerintah suka berat. Jadi perlu rujukan yang panjang, padahal sebenarnya kalau untuk buat tujuan kebaikan bahwa dia adalah sosok pahlawan yang memang di depan melawan pemerintah Belanda pada saat itu atau menjajah. Ini perlu keberanian. Makanya Pitung sampai hari ini harus disadari di Jakarta. Ya. Saya ini karena soalnya udah puluhan tahun kita pelajarin ini semua. Jadi di Jakarta ini tidak ada satupun bangunan yang lewat oleh Belanda, baik itu pesantren tua, tidak ada di sini. Bangunan-bangunan tua yang dibangun oleh pribumi, yang ulama, yang pendekar gitu misalnya, itu habis semua sama Belanda. Lewat itu semua hancur. Bahkan jangan bangunan, keturunan juga habis. Karena memang nggak boleh, mereka itu menjajah tuh habis-habisin 7 keturunan. Nggak boleh ada, makanya 350 tahun dia bisa menjajah. Kenapa? Karena kita dibodohi semua.
keturunan kita nggak ada yang tahu semua. Paling top cuma 3 bin 3 udah hilang. Nah hilang. Makanya artinya kenapa kok Pitung nggak bisa dijadikan pahlawan? Iya, kita terlalu banyak teori. Bahkan nama jalan aja nggak ada. Padahal ini nggak ada yang diuntungkan. Cuman ingin menghormati dan menghargai, mahabbah kepada pahlawan-pahlawan yang memang berjuang dulu. Bukan hanya Pitung menurut saya, banyak juga jagoan-jagoan lokal, Tenabang misalnya. Lalu ada Kemayoran, Tenabang, kita Sabeni kita tahu gitu ya. Benyamin Sueb nih ada juga ceritanya Bang ya? Ya, tapi ini pahlawan dalam konteks kesenian. Oke, Benyamin budaya Sueb kesenian. ini aja jelas ya gitu ya. Artinya dia melakukan karena punya jiwa kebetawian, lalu akhirnya di dunia entertain dan dia jadi komedian, jadi semua lah macam-macam, aktor atau apa. Jadi mengangkatlah budaya Betawi, jadi mengenal Betawi. Itu disebut pahlawan kesenian Betawi, Bang Benyamin. Tapi kan di luar itu ada intelektual Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lalu ada Ismail Marzuki, macam-macam gitu. Ada yang dari pra kemerdekaan, di zaman kemerdekaan. Dan itu semua harusnya pemerintah dalam tanda kutip perhatian ya, sehingga bisa meluruskan sejarah. Begini loh sebetulnya pahlawan DKI Jakarta. Iya, jangan juga nanti akhirnya salah kaprah menilai misalnya, wah Pitung dulu jawara nih dia, jagoan, pendekar gitu. Akhirnya ke bawah-bawah, kita pakai pangsi mau rapat aja bawa golok begitu. Oke. Jadi niruin pakai pangsinya, pakai fisiknya yang kita ambil, tapi bukan intelektualnya pada saat itu, bagaimana pemikirannya, itu yang kita serap gitu sebagai masyarakat Betawi yang mencintai kepahlawanannya. Oke Bang. Nah tadi setelah Bang Eki Pitung nih ya ngomongin tentang sejarah latar belakang silsilahnya nih ya, dan kita juga bisa tahu nih akhirnya nih bahwasanya Bang Pitung itu ternyata pahlawan yang nggak ada embel-embel ngerampok ya Bang ya. Iya. Nah ini sekarang kita ingin tahu nih aktivitas Bang Eki sekarang, katanya aktif di Bamus Betawi sebagai Wakil Ketua Umum 1 nih. Iya. Sebetulnya Bamus Betawi ini apa sih Bang, latar belakang berdirinya, tujuannya tuh apa nih Bang? Iya, Bamus Betawi ini berdiri sejak tahun 1982 ya. Jadi ukurannya dari 82 ke sini Udah 30 tahun lebih. Yes, betul. Jadi spiritnya atau semangatnya para senior atau orang-orang tua kita, sesepuh kita pada saat itu memang ingin bagaimana Betawi tidak tergerus oleh zaman, tidak tergerus dengan globalisasi, karena memang Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ibu kota dan seterusnya, maka Betawi jangan sampai nasibnya seperti aborigin di Australia, iya, seperti Indian di Amerika gitu. Jadi jangan sampai masyarakat adat di Singapura juga kan, masyarakat Melayunya malah jadi minoritas, ya, bahkan sekarang habis ya. Ya habis sekarang, cuman lagu kebangsaannya aja yang kepake, tapi mengenai infrastruktur, tradisi apa semua udah beda itu. Nah, semangat itu akhirnya terjaga oleh dengan dibentuknya namanya rumah besar yang disebut majelis adatnya itu Bamus Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Di situ bagaimana Betawi bisa memperjuangkan hak-haknya, bagaimana Betawi bisa memperjuangkan dan mempertahankan tradisi budayanya di ibu kota, bahkan berkembang akhirnya di situ intelektual Betawi disitulah berbicara tentang dunia kebetawian lah, pertahanan ini gitu. Jadi silakan Bang. Dan akhirnya sampailah saya pada generasi tahun 2004 pas Pak Uji Bowo jadi ketua umum Bamus Betawi, Foke yang pernah menjabat jadi gubernur. Nah, saya mulai dari situ, dari departemen lah ya, dari ketua departemen, karena memang Bang Foke yang minta. Lagi ngomongin Pitung itu, lagi ngomongin sejarah tentang Pitung dan seterusnya, terus Foke ngeliat nih di satu kita 2003 pada saat itu kita menggugat sejarah si Pitung pada saat itu. Kita bicara soal bahasa ngerampok itu harus dihilangkan dan seterusnya. Ini loh sebenarnya begini spirit perjuangannya. Kita survei, kita kaji, kita riset pada saat itu. Nah, hasil itu kita undang semua tokoh-tokoh Betawi. Lalu Bang Foke ngeliat, ini bocah bagus nih. Ki, lu kalau mau berjuang buat Betawi, lu masuk di Bamus, kata dia gitu. Lu bicara soal kebetawian, lu perjuangan lu di situ. Akhirnya saya
pinang lah untuk di Bamus Betawi. Maka saya berjalan di Bamus Betawi dari mulai departemen, lalu naik saya ke ketua departemen, naik lagi ke Karir wasekjen. dari bawah gitu ya Bang istilahnya. Dari ya? bawah 19 tahun saya sama sekarang. Benar, dari tahun Lama 2004 ya. ke sini 19 tahun. Jadi udah senior lah ya di Bamus ya. Iya, jenjangnya hingga sampai akhirnya pucuk pimpinan di wakil ketua umum. Maka saya berpikir di sini perjuangan dan pengabdian terhadap kaum Betawi, bahasanya kita pimpinan-pimpinan ormasnya yang ada di Bamus Betawi dari dulu sampai sekarang warisannya kemana, jadi ketua Macan Kemayoran misalnya, Ikatan Betawi Rawabelong dan sekitarnya, IKBT, Keluarga Besar Tenabang, itu macam-macam lah. Semua berkumpul di sini. Semua berkumpul, Forkabi, FBR dan semuanya itu insya Allah nih hatam tuh ketua umumnya, karena itu tadi perjalanannya 19 tahun. Jadi udah paham maunya ngapain, maunya bagaimana, rumahnya kita tahu ada di mana. Depan rumahnya ada kandang ayam sampai kagak, ada kandang burung sampai kagak, kita tahu. Jadi rohnya Betawi maunya ngapain, ini kan perjuangan semua. Oke. Nggak bisa kita mau jadi Bamus Betawi ini dengan cuman kepinginan politik atau kepinginan kekuasaan, tapi nggak paham ruh perjuangan yang sebenarnya gitu. Oke. Berarti nih Bang, kalau ngomongin masalah Betawi, nanti Bamus ini bakalan akan ada musyawarah ya katanya ya? Pemilihan Musyawarah besar ya. musyawarah besar Mubes ini apa? Pengganti dari ketua umum yang lama nih, Haji Lulung. Haji Lulung. Sebetulnya apa nih kegiatan nanti dari musyawarah besar ini nih? Ya, Tujuannya gitu, reorganisasi biasa aja Bang? Ya, enggak, kegiatannya Mubeslup ini agenda besar bahwa memilih ketua umum ya, memilih ketua umum Bamus Betawi pengganti dari Haji Lulung ini. Artinya perjalanan ini kan ada PLT ya, untuk melakukan Mubeslup, perjalanan Mubeslup. Nah, saya hanya berpikir bahwa Mubeslup ini atau musyawarah besar luar biasa, karena memang masa periodenya Haji Lulung itu sampai 2023, maka masih ada sisa 1,5 tahun. Ini harus sama spiritnya dan asli orang Betawi. Jangan sampai ini kan Bamus Betawi ini organisasi satu-satunya organisasi keadatan. Kalau kita tahu misalnya ada organisasi HIPMI, ya kan, himpunan pengusaha itu profesi. Ya. Siapa aja boleh maju selama lu pengusaha. Betul. KNPI misalnya, Komite Nasional Pemuda, siapa aja boleh maju selama lu sebagai anak muda. Siap. Dunia kepemudaan. HMI, Himpunan Mahasiswa, selama lu beragama Islam. Beragama Islam dan mahasiswa. Islam, betul. Tapi kalau Bamus Betawi, organisasi Betawi, lo mau Wajib jadi ketua Betawi. umum, ente mau jadi ketua umum, pasti persyaratannya lu harus Betawi. Jangan kita bikin malu semua. Siap. Begitu maksudnya. Tapi Bang, kalau Haji Lulung kan udah nggak ada nih, berarti sekarang kepemimpinan dipegang wakil ketuanya tuh bagaimana nih Bang? Iya, masih ada PLT gitu ketua ya? PLT namanya PLT. Riano. Tapi Oke. nanti kalaupun nanti perjalanannya harus Mubeslup, ada demokrasi, pemilihan siapa aja boleh maju, siapa aja. Tapi harus jelas, persyaratannya itu harus mutlak, nggak bisa ditawar-menawar, karena ini ketua umum, pucuk pimpinan. Harus orang asli Betawi. Jangan sampai bikin malu kita. Oke Bang Eki. Yep. Kita lewati masalah musyawarah besar, sukses selalu. Tapi kita sekarang lagi pengen bahas ibu kota baru nih, Bang Eki. Kemarin kan banyak kontroversial tuh. Jadi tuh ibu kota. Udah ada Bang aturannya, DPR udah ketok palu tuh. Itu kan undang-undang biasa. Cuman kan kita nggak tahu jadi apa kagak tuh barang. Pindahnya kan kita belum tahu. Itu teknisnya tuh panjang. Tapi tujuannya gimana Bang sebetulnya? Ya kalau sebagai pemerintah dia sudah berpikir ada semacam kajian atau apa, ya sah-sah aja pindahin. Wacana itu juga kan sejak zaman Pak Karno, sejak zaman pindah ke Pak Jonggol Harto, waktu itu ya. Iya, sejak zaman Pak Harto, sejak zaman SBY itu wacana itu sampai mungkin baru bisa dieksekusi, merasa bahwa ini perlu pindah dalam rangka alasan-alasan desentralisasi, pemerataan, pembangunan, apa semua itu sah-sah aja. Cuma menurut saya harus sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapannya harusnya gitu. Jadi nggak langsung
seolah-olah jadi terkesan menjadi ada pesanan dari luar, ada Kayak pemaksaan. terkesan buru-buru gitu ya Bang ya. Iya, Jadi pemaksaan. waktunya nggak tepat nih ya Bang ya kayaknya. Putusannya malam-malam juga. Demen banget putusan malam-malam. Semua orang lagi pada tidur. Iya, orang lagi Oke. tidur diputusin lagi, macem-macem lah. Jadi jangan kita mendidik kepada anak bangsa itu hal-hal yang menjadi buruk. Jadi sejarah kita nggak bagus lah itu. Oke, kalau dari sisi Bamu sendiri nih dengan pindahnya ibu kota negara nih, jadi tambah enteng nggak tugasnya? Atau sama aja tuh gitu? Sekarang kan jadi mungkin nanti fokusnya jadi kota bisnis dan perdagangan, nggak lagi ibu kota Begini negara. sih, apa kita sebagai masyarakat Betawi, sebagai masyarakat inti kota Jakarta, pertama kalau mau cerita pertanyaan jujur dari orang Betawi, emang sejak jadi ibu kota, tanah Betawi dijadiin ibu kota ada manfaat buat orang Betawi? Nggak ada Bang. Apa manfaatnya? Lah kan gedung-gedung tinggi, ceritanya gitu. Itu cuman dibedakin namanya. Oke, yang itu namanya didandanin doang. Tapi kalau kita mau jujur ya, masyarakat adat yang di Papua itu sudah ada tuh otonominya dan sudah berbagi hak perlakuan khusus terhadap masyarakat Papua, ya kan? Bahkan politiknya diatur juga itu. Pilkadanya harus orang asli Papua. Betul. Lalu ekonominya diatur, artinya latar belakang bukan ibu kota gitu, yang heterogen, yang orang berpikir dan masyarakat Betawinya juga udah cerdas sekarang. Ya nggak ada sebenarnya, cuman baru bangga doang sebagai ibu kota. Kan seharusnya ada aturan-aturan, ada regulasi yang baku terhadap keberpihakan terhadap masyarakat asli. Aceh saja itu juga sama, daerah istimewa Aceh, Yogyakarta ini narasi ini selalu saya sampaikan bahwa ada 4 daerah khusus atau daerah istimewa, itu pemerintah memberikan perlakuan khusus. Aceh itu jelas dia melakukan pemerintahannya syariah begitu ya. Diberikan, bahkan ada partai-partai kecil, partai-partai lokal diberikan itu hak politik. Betul. Artinya menjaga keadatan, menjaga masyarakat adatnya, masyarakat Acehnya. Lalu di Jogja lebih dahsyat lagi tuh, Sultan otomatis gubernur. Dia nggak usah ada pilkada. Artinya hak politiknya, hak kekuasaan, hak mengelola itu terhadap masyarakat adatnya dikasih. Tapi kalau bicara di Jakarta nggak ada. Jakarta masyarakat adatnya siapa? Betawi. Tapi Betawi dapat apa? APBD ini 90 triliun ini kita nggak dapat. Bahasanya cuman zakat fitrah lah 2,5% gitu. Dari sumbangan aja biasa dari gitu. APBD gitu ya kan, 90 triliun dapat 2,5% lah. Emang buat apa? Emang buat dikorupsi sama Betawi? Tidak, tapi buat membangun sumber daya manusia orang Betawi. Hak pendidikan, hak politik, hak hidup, hak ekonomi, hak kesehatan. Mana ada beasiswa buat orang Betawi? Mana ada kampus Betawi? Mana ada? Banyak macam-macam yang kalau kita mau perjuangkan buat Betawi. Hari ini kita tahu dari mana asal kita, jati diri kita. Kan semua kan anak bangsa kita. Tapi bukannya sudah ada undang-undang perda yang mengatur, melindungi tentang budaya Betawi gitu Bang? Kan sudah ada tuh. Itu sifatnya pelestarian. Oh, pelestarian, nggak substantif ya? Perda itu, perda pelestarian budaya. Betawi kan bukan cuma pelestarian. Artinya ada SDM ke depan, jangka panjang, pembangunannya apa, sumber daya manusia, kita semua hak-hak ini. Masa iya sih? Gitu. Nah, biar kita kagak dikira jompo nih Bang. Kita Apa tuh? sekarang biar dikira nggak jompo, udah tua, kita ganti suasana. Tadi kan kita udah duduk-duduk nih. Oh yeah. Nah, ini bisa diceritain nggak Bang? Ini kita lagi ada Ini di mana? museum. Ini namanya Museum Taman Benyamin Sueb. Di mana Bang Ben ini yang kita panggil adalah salah satu tokoh legendaris juga. Sebagai kita lihat sebagai tokoh senian Betawi lah ya.
bukan hanya Bang Ben, memang banyak juga lah beberapa sebelum jauh Bang Ben juga ada begitu ya, Ismail Marzuki, lalu ada SM Ardan penulis, lalu ada penulis lagi wartawan Mahbub Junaidi. Itu tokoh-tokoh itu juga nggak bisa lepas dari perjalanan kebetawian. Nah, kalau di dunia kesenian memang ada Bang Ben, ada Ponori, Bokir, Nasir. Wah, itulah yang orang tahu secara publik bahwa dia termasuk ikut mengangkat kesenian Betawi melalui lenong, melalui sambra Betawi, melalui komedi-komedinya. Karena ciri orang Betawi itu ada 3, Bang. Apa gitu? Ciri orang Betawi itu pertama, satu, dia religius. Yang kedua, kejawaraan. Juara, pendekar gitu. Kejawaraan, artinya dia jiwa kesatria, dia jiwa kejawaraannya tuh kadang-kadang suka tinggi. Yang ketiga, ambekan. Nah, ini yang jelek. Artinya kadang-kadang ya di samping kita gitu ya religius, juga ada sifat kejawaraan, tapi cepet ngambeknya ada. Ibaratnya gua kagak mau ini, gua nggak mau itu. Nah, itu mungkin dulu karena kita ini tempat pusat penjajahan kali ya, pusat pemerintahan, jadi agak sensian gitu ya, Bang. Sensitivitas. Tapi gara-gara itu juga kita jadi menang ya zaman dulu kan, artinya oh iya, si Pitung siapa tuh. Iya, karena di tanah Betawi banyak perjalanan dari sebelum kemerdekaan itu dilakukan di tanah Betawi. Ini rasa syukur anugerah yang Allah pilih. Allah pilih di mana di tanah Betawi perjalanan kemerdekaan itu banyak dibuat di sini. 1928 misalnya Sumpah Pemuda. Bicara soal satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, pemuda. Itu di sini, di Jakarta, di tanah Betawi. Lalu 1945 kemerdekaan. Lalu 1965 penumpasan PKI, lalu ada masa Orde Baru, Orla dan seterusnya. Ini semua terjadi ada di Jakarta ya. Iya. Sama tinta sejarah Jakarta Betawi. Betul, dan itu di tanah Betawi. Dan pasti Betawi di situ sebagai perekat, sebagai pemersatu, sebagai simbol penggerak begitu. Tadi Bang yang Bang Eki bilang itu sebagai perekat pemersatu Jakarta. Tapi kan sekarang nyambung lagi yang tadi itu Bang, Jakarta udah pindah nih ke kota negara. Kira-kira tadi kalau Bang Eki sebut itu memang tujuannya bagus, tapi mungkin waktunya kurang tepat gitu ya Bang. Sekarang lagi ada corona, perekonomian lagi buruk juga. Pindah IKN maksudnya? Iya. Ya kalau pindah IKN, kalau orang udah beranak mungkin dia brojol begitu ya, buru-buru begitu ya, belum waktunya disesar gitu kan bahasanya. Ya menurut saya memang ini sesuatu yang prematur ya? Terburu-buru, prematur kalau istilahnya. Jadi seharusnya kan kalau mau elok itu komunikasi dulu sama tokoh-tokoh Betawi, sama yang punya Jakarta, ajak ngomong. Nih ibu kota, kan ibu kota biar bagaimanapun kita udah jagain. Stabilitas keamanan Betawi udah tanggung jawab di situ. Betawi kagak pernah pengen teriak merdeka, nggak pernah. Walaupun Betawi dizolimin, ditinggalin, diabaikan keberadaannya, cuman dikasih seremoni-seremoni aja budayanya. Lautnya dirusak, pantainya. Lautnya dirusak, direklamasi tapi nggak bener ya Bang ya? Iya, tanahnya dijadiin bangunan-bangunan yang nggak ada manfaat buat orang Betawi. Tenaga kerja aja deh buat orang Betawi. Jadi jangan ini deh, kita hidup tuh sebenarnya memang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa dari mana akar kita masing-masing. Dan jujur aja, kenapa Pak Karno menunjuk Presiden RI ya? Kenapa meminta bahwa Jakarta yang paling pas sebagai ibu kota Indonesia yang dianggap dari Sabang sampai Merauke bersuku-suku. Kenapa? Ya karena dia tahu masyarakat adatnya, masyarakat aslinya ini Jakarta itu orangnya akomodatif, terbuka. Disitulah akhirnya dianggap bahwa sudah terlalu ratusan tahun belajar tentang multi etnis itu orang Betawi. Makanya budayanya dia atau tradisinya dia dari perkawinan, yang satu laki-laki pakai budaya seperti Gomis,
Arab begitu ya. Yang satu juga seperti Cina perempuan, dia pakai rombe-rombe begitu. Itu kan nggak dibilang ini pengantin Cina, yang ini pengantin Arab, tapi ini pengantin Betawi. Artinya bahwa Betawi sudah sangat teruji Bhinneka Tunggal Ikanya. Heterogennya itu diterima semua. Campur alkulturasi itu tadi. Makanya Betawi dianggap paling pas kata Soekarno untuk menjadi ibu kota. Nah, kalau pindah untuk kepentingan ibu kota nanti dengan Kalimantan, saya nggak tahu, wallahu alam bisawab, apakah masyarakat adatnya atau kesukuan mereka yang punya kerajaan, punya apa semua, punya literasi yang kuat menerima sebagai ibu kota. Bisa sefleksibel masyarakat Betawi gitu lah ya. Nah, artinya adaptif gitu ya. Nah, ini yang harus dikaji harusnya. Ditambah lagi, kita kalau mau jujur, pembangunan gedung hotel mewah semua, gedung-gedung mewah semua. Pertanyaannya aja, kalau ente diri aja di jembatan Semanggi dah. Ya, ente tahu dong jembatan Semanggi? Ente berdiri aja di tengah. Jembatan Semanggi di tanah Betawi bukan? Betul. Betawi. Ente berdiri tuh di tengah-tengah jembatan Semanggi. Ente lihat ke depan ada gedung, kanan, kiri, belakang, depan, semua gedung-gedung mewah. Pertanyaan dalam diri, punya orang Betawi mana nih? Agak ada sih. Nggak ada. Betul juga ya. Tadi makanya Bang Eki pengennya ada universitas yang identitasnya Betawi banget. Iya. Kayak gedung khusus. Ya, kita sih Identitas bukan primordial ya. Iya, Kita lagi menjaga tradisi, nilai-nilai. Dari situlah kita akhirnya bisa berbangsa. Betul. Kalau kita mengabaikan keberadaan dan eksistensi tradisi, habis hancur sama aja sama Belanda dong. Siap. Belanda itu salah satunya menghancurkan, dia bisa berkuasa 350 tahun, bukan hanya menjajah fisik, tapi menjajah budaya, menjajah tradisi, menjajah agama. Paham-paham dijajah semua sama dia. Begitu. Siap. Berarti kalau balik lagi masalah IKN, studinya itu kelayakannya jangan hanya tentang infrastrukturnya, pembangunan fisiknya, tapi budayanya juga ya Bang ya. Iya, itu harus tahunan. Sosiologinya, nah itu ya. Sosiologinya itu juga harus Segala dipelajarin. Bisa diterima nggak? Dan satu lagi, oke lah, misalnya ceritanya kita ikutlah IKN ini udah pindah, mau gimana udah diketok Bang, ya kan? Mau gimana lagi? Oke, misalnya udah nih pindah. Ini kan ada nih aturan ibu kota nih, yang Undang-Undang 29 tentang status ibu kota. Nah, ini lagi digodok, mau diganti status ibu kota nih kan? Kan mau pindah. Nah, itu namanya Undang-Undang 29 tahun 2007. Itu tentang bicara soal undang-undang ibu kota. Nah, ibu kota kalau memang sudah tidak lagi Jakarta ini, harus juga ada muatan-muatan isi dari undang-undang yang baru itu. Muatannya apa Bang Eki? Ya ada keberpihakan terhadap masyarakat adat, Betawi khususnya. Bahasanya dikasih dah hadiah ulang tahun, hadiah yang udah ngejagain nih ibu kota. Kasih dong misalnya, udah mulai ke depan Betawi nanti pendidikannya diperhatiin, kesehatannya, lalu diperhatikan juga tenaga kerjanya, masa depannya. Begitu. Jadi istilah kata ini kalau kita pindah rumah tuh, rumah lamanya, tetangganya, yang lingkungan situ harus diperhatiin juga tuh ya. Jangan lantas boyong-boyong lupain tuh tetangga lama gitu. Lah iya, ente ngusir setan aja pakai sesajen. Kita mau ngusir setan nih, mindahin setan pakai sesajen. Pakai doa-doa. Lah ini mau mindahin ibu kota, orang Betawinya nggak diajak ngomong, kan Masya Allah Bang. Mudah-mudahan ya Bang ya, sama petinggi-petinggi yang iya, Ane sih berharap begitu. Mudah-mudahan petinggi-petinggi, ketua DPR RI dalam hari ini yang sudah mengetok, ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Ahmad Doli Kurnia ya kalau nggak salah, dia juga sebagai ketua pansus dari Undang-Undang IKN itu. Ya, saya juga berharap objektif dan menerima semua masukan baik dari masyarakat Betawi yang khususnya untuk bagaimana muatan-muatan undang-undang tentang berpihak kepada masyarakat aslinya bolehlah disinggung sedikit, hak politiknya juga boleh. Ini kan kita kalau misalnya udah status tidak ibu kota, tidak daerah khusus, mau jadi daerah apa? Nah, kalau saya nih, usulannya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang. Ada yang sebut jadi kota global.
Ada yang disebut jadi kota bisnis, ya kan, karena pusat pemerintahan pindah. Ya. Kalau saya silakan mau jadi kota global, kota bisnis, tapi tetap berbasis tradisional. Tapi tetap jangan meninggalkan satu peradaban. Saya ingin bahwa Jakarta setelah sudah menjadi ibu kota, setelah pembangunan begitu pesat, mau jadi kota global, kota bisnis, tapi berbasis peradaban. Karena sejarah semua ada di kota Jakarta, Artinya ada di Betawi. identitas nggak boleh hilang gitu ya. Jangan hilang. Singapura tadi, begitu banyak masyarakat urban, kepentingan bisnis global apa semua hilang itu semua. Mau kita begitu. Habis semua masyarakat adatnya, keseniannya dan semuanya. Padahal aslinya tadi Melayu ya, jadi lupa semua. Lupa semua. Cuman tinggal disisain lagu kebangsaannya Singapura, bahasanya Melayu. Tapi orangnya udah nggak ada. Nah ini jangan sampai gitu. Aborigin juga sama, Australia begitu. Pindahkan ibu kota bukan berarti akhirnya menghancurkan tatanan masyarakat adat Betawi. Nah nih Bang Eki, kemarin DPR lagi rame nih Bang Eki jadi tenaga ahli. Oh tenaga ahli PD Pasar Jaya. Nah sebetulnya Bang Eki lu tahu aja. Udah sebar-sebar tuh Bang berita. Iya. Sebetulnya kontribusi apa sih yang Bang Eki pengen untuk PD Pasar Jaya itu seperti apa sih ke depannya? Ya, jadi gini sebenarnya ini satu anugerah. Yang kedua juga memang ya sudah satu tradisi ya. Karena Betawi itu emang nggak jauh dari kehidupan pasar. Itu orang Betawi, dia dagang beras, dia dagang sembako. Itu kebanyakan Betawi juga mau tuh dagang-dagang, main di pasar lah kalau Betawi. Dari dulu tuh kang kambing, apa kayak gitu-gitu itu Betawi. Kalau pegawai malah enggak ya, justru malah pedagang kayak gitu ya Bang? Iya, pedagang Betawi itu. Karena ya memang dulu kan ini banyak saudagar yang banyak datang, pelabuhan ini dulu. Jadi memang berniaga gitu. Kalau dibilang PD Pasar Jaya, kemarin saya diangkat baru 1 bulan lebih lah ya, baru hampir 2 bulan lah. Tapi beritanya udah kemana-mana ya Bang? Tapi Masya Allah itu viral dan ya saya nggak tahu lah bagaimana bentuknya bisa jadi viral ya. Jadi 153 pasar di DKI Jakarta, saya diberikan kewenangan untuk berbicara tentang bagaimana sih bisa meningkatkan daya beli di pasar yang sekarang. Karena kalau cerita di pasar-pasar besar seperti Tenabang, Pasar Senen, lalu Kramat Jati, Pasar Induk, ada Cipinang itu udah berjalan. Tapi ada pasar-pasar yang menengah lah ya. Ini yang notabene sekarang agak dalam tanda kutip tidak menarik untuk belanja orang dikunjungi. Saya nggak tahu karena mungkin ini tantangan kita. Tantangan kita pertama adalah yang harus kita lawan hari ini. Saya bilang sama Pak Dirut PD Pasar Jaya bahwa lawan kita bukan saja pasar supermarket seperti yang sudah ada nih, ya kan, yang ada 2 market yang sekarang lagi populer lah gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Saya nggak perlu sebutkan, ya kan, Indomaret sama Alfamart kan, ya. Itulah. Saya bilang bukan pertarungan ya, persaingan pasarnya itu bukan hanya ada di situ. Saya bilang, bukan juga pasar tradisional yang memang sekarang sudah menjadi pasar pasar modern, tapi yang harus dipikirin lagi sekarang ke depan, ini orang sudah bisa melakukan transaksi melalui dalam rumah, yang itu namanya pasar online. Saya bilang pasar online ini belum ada regulasi yang pasti. Nah ini harus diatur, jangan sampai nanti pasar-pasar yang nyata, jangankan tradisional, pasar modern pun hanya cuman datang, dia cuman survei-survei, nanti belanjanya tetap di online. Dan ini terjadi, belum lagi ada merugikan konsumen. Saya bilang sama direksi semua, ayo deh kita bikin regulasi, bicara kepada gubernur, bicara kepada pemerintah pusat, harus dibuat regulasi yang jelas agar pasar online ini nggak sembarangan bisa membuat orang pasar online. Itu satu. Kedua, 153 pasar, saya sebagai orang Betawi ya, saya juga melihat, saya pikir, saya lihat dari 153 nggak ada ornamen Betawinya gitu. Kecuali bangunannya. Tanah Abang tuh kayaknya ada. Nggak ada, kalau pasar Tanah Abang mallnya adalah nuansa-nuansa Islam, itu bukan nuansa Betawi. Nuansa Islam, iya. Tapi kalau nuansa Betawi nggak ada gigi balang, ada ondel-ondel, atau ada simbol-simbol lah ya.
macem-macem Iya, lah dibentuk identitas kayak apa, Betawi lah ya. identitas Betawi. Bang Eki pengen itu ada nanti. Kalau perlu ada dong. Jadi kayak kita ke Bali aja itu pasar, jangan pasar, rumah aja udah identik dengan ornamen Bali, ya kan? Ada bunga-bunganya segala macam. Lah iya, Kalau itu kita semua lihat ornamen itu kita juga. ngelihat loh. Ini pasar Bali terlihat itu. Dan itu wisatawan juga seneng kan? Wisatawan senang. Nah, itulah dibentuklah format-format itu. Tapi banyak hal lah yang menurut saya sistem juga harus banyak dibenahi karena ini adalah lembaga profesional, lembaga yang memang bisa meningkatkan pendapatan daerah begitu. Banyak hal lah yang ke depan, tapi kan saya baru 1 bulan lebih lah. Siap. Jadi jangan banyakkan ide juga, ntar akhirnya diambil orang. Kecontek lagi sama orang. Ini aja udah kecontek. Nah Bang, pokoknya kita tunggu nih kiprahnya Bang Eki Pitung gimana memajukan pasar. Amin, biar amin. tetap bisa roda perekonomian berjalan, tapi identitas Betawinya ini nih yang Ya. harus tetap dimunculkan. Harus ada ya. Mudah-mudahan Pak Dirut atau Direksi BUMD dan juga pemerintah daerah mendengar lah ya. Amin. Mudah-mudahan begitu. Amin. Oke nih, Bang Ipol, makasih nih kita udah Iya. setengah jam lebih nih ngobrol-ngobrol. Waduh, lama Boleh juga ya. dong, pantun dong. Pantun penutup. Pantun penutup. Beli mangga ke Kampung Jempol. Cakep. Jangan lupa membawa sawi. Mantap. Ayo bangga ame podcastnya Impol. Udah bener cinta sama budaya Betawi. Mantap. Kita berdua semua mudah-mudahan sehat, sukses Ketemu semua. aja tuh pantun. Oke sahabat Ipol, Iya. jangan lupa Bang untuk subscribe. Subscribe, sebrek. Oke sahabat Ipol, kita tunggu Ya. next ngobrol-ngobrol sama Bang Eki Pitung ya. Iya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos, stop.